Guys, di sini Marcelan. Hari ini gue bakalan sharing tentang radius gitar ya. Radius. Nah, radius gitar ini sangat berpengaruh terhadap permainan kita tentunya, terutama di teknik. Nah, di sini gue bakalan bahas perbedaan dari radius yang ukurannya kecil sampai ke radius yang terbesar. Angkanya ya, tentunya yang gue maksud di sini adalah angkanya. Apa perbedaannya dan apa pengaruhnya terhadap ketika kita bermain gitar. Nah, dan juga gue bakalan bahas tentang compound radius. Ada ya, compound radius. Nah, jadi compound radius itu di fret atas dia menggunakan radius yang angkanya kecil, ukurannya kecil. Nah, dari di fret 1 sampai fret sekian, di tengah-tengah lah ya. Nah, dari fret tengah-tengah sampai fret 20 ke atas itu radiusnya pakai yang ukuran besar. Dan pengaruhnya apa terhadap permainan. Nah, di sini gue bahas dulu tentunya dengan vintage radius. Nah, vintage radius itu ukurannya adalah 7,25 inch. Ini ukuran ini ya, tentunya dengan standar US ya, Amerika, atau bisa juga disebut 7/1/4 inch, 0,25 ya, 1/4 tuh 0,25. Nah, vintage radius ini adalah radius yang memiliki tingkat kecembungan yang sangat cembung. Nah, jadi vintage radius itu kalau digambarkan itu dia kira-kira cembung banget lah. Itu sangat terasa tentunya jika kita memegangnya. Nah, radius dengan ukuran ini gue udah pernah cobain lah gitu ya, cobain megang feelnya itu ketika gue iseng-iseng di salah satu toko gitar. Gue nyobain Fender Japan. Gue lupa serinya apa, cuman Fender Japan itu masih ada yang pakai radius dengan ukuran segini gitu, dan itu cembung banget. Nah, pengaruhnya apa sekarang ke teknik atau ke feel permainan? Nah, karena ini cembung, ini tentunya ini logis ya, gue penjelasan logis dan teknis. Dengan tingkat kecembungan ini gak mungkin pertama action senar ke fingerboard itu gak mungkin ceper ya. Nah, bagi anda yang senang string action yang ceper, itu gak masuk di vintage radius. Vintage radius itu harus tinggi si senarnya ya. Nah, kayak gini, harus tinggi. Gak mungkin sekarang logikanya misalnya cembung kita pakai yang ceper. Nah, bisa dilihat ya, kalau semisalnya string actionnya ceper, ini udah kelihatan ya, dari digambar aja ini udah nempel banget gitu sama si kayu fingerboardnya. Udah pasti fret bass atau ngebas entah karena fret atau bukan. Dan secara logis juga kita gambarin lagi ya. Misalnya nih, tingginya segini, kita mau bending senar 3, misalnya bending senar 3, jangan senar 3 deh, senar 2 kita bending ke sini, misalnya kita tekan terus di bending ke arah sini.
Ini senar satunya tuh 2 3 4 5 6. Nah otomatis dia bakalan nyangkut di fingerboardnya, karena bentuk fingerboardnya sendiri itu cembung banget. 7,25 atau vintage radius itu sangat cembung. Nah kebanyakan makanya di vintage radius ini orang string actionnya itu rata-rata tinggi, high string action gitu, kebanyakan tinggi. Nah jadi kalau yang doyan ceper-ceper nggak masuk di vintage radius ini. Dan juga vintage radius itu bisa sih buat bending, cuman pastinya akan membutuhkan string action yang sangat tinggi tentunya ya. Tapi ya rata-rata tetap sih feel-nya kurang enak untuk bending-bendingan di radius segini kayak gitu. Mungkin ya enaknya sih buat main slide. Nah dan tentunya paling enak tuh untuk buat main chord gitu. Kalau radius yang kecil kayak gini enaknya sih buat nge-chord kayak gitu, enak banget. Karena apa ya, kalau main chord tuh lebih empuk kayak gitu, kerasanya lebih empuk di jari karena ini kan langsung nempel ke fingerboard. Nah kayak gitu. Vintage radius ini biasanya sebenarnya kebanyakan di brand Fender ya, di brand Fender adanya American vintage, pokoknya yang vintage itu the real vintage. Kalau ada embel-embel vintage harusnya radiusnya segini sih ukurannya gitu. Nah kita lanjut ke ukuran radius yang berikutnya ya. Bisa dibilang kalau gue sih bakalan nyebut ini vintage modern. Jadi udah perpaduan antara vintage dan modern. Ukurannya berapa? Ukurannya itu adalah 9,5 inch. Nah di radius segini ini udah lumayan enak buat bending meskipun kurang maksimal sih sebenarnya, tapi ya jauh lebih enak lah dibanding kita main bending di radius segini. 9,5 ini Fender yang tahun sekarang udah mulai pakai yang radiusnya segini ya. American original aja udah pakai yang segini, Fender American original. Sebenarnya balik lagi kita maininnya kayak gimana gitu. Kalau cuman nge-chord, main slide cuman mencet snare ya biasa gitu, nggak ada teknik yang bending, nggak ada yang aneh-aneh, pakai ini cukup gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita misalnya nih dari kita biasa pakai radius segini, tiba-tiba kita beli gitar ke radius segini, kita pasti kaget. Cuman misalnya udah terlanjur beli ya nggak usah dijual, nanti lama-lama bisa adaptasi kok, itu butuh waktu aja kayak gitu. Nah ini yang standar ya, ini tuh radius standar. Nah ada radius spesial, gua sebut aja ini radius spesial karena jarang orang yang pakai radius dengan ukuran segini. Nah biasanya yang sering pakai ukuran segini tuh kalau di YouTube ada dia nama ada, gue sering nonton sih pokoknya, nama tokonya itu Wildwood Guitars, gini aja lah. Sorry ya tulisannya jelek. Wildwood Guitars, dia pakai ukurannya itu unik banget, yaitu 10 inch. Ini jarang banget orang pakai ukuran segini. Cuman Wildwood Guitars ini dia tuh toko gitar yang menjual gitar-gitar butik tentunya, nggak ada gitar-gitar yang biasa aja gitu.
Gibsonnya punya Gibson Custom Shop ya dengan spek mereka. Nah ada kalau mereka kalau kita lihat atau kita nonton si Wildwood Guitars ini, kalau bikin Gibson atau demo Gibson dia kadang ada embel-embel Wildwoodnya. Artinya apa? Itu pesanan speknya itu ya spek yang diminta oleh si Wildwood ini gitu. Nah jadi kadang di keterangan speknya ada Wildwood 10 inch, kadang ditulisnya itu 10 inch Wildwood spek gitu. Kalau nggak salah gitu deh, gue sering nonton. Nah gue nggak tahu feelnya kayak gimana. Ini juga gue sih sempat megang 9,5 inch ini. Jauh, kalau menurut gue sih bukan jauh lebih nyaman lah buat teknik gue yang kadang gue main bending juga gitu. Meskipun lebih banyaknya sih gue slide gitu, sama metik-metik biasa aja, nggak terlalu yang bending ekstrim. Segini sih cukup sih. Cuman untuk gue yang sekarang, gue seringnya pakai radius gede ya. Gitar gue yang sekarang tuh Fernandes Ravel Deluxe FR ya, Floyd Rose. Itu radiusnya gede. Nah nanti kita bahas lah radius gede. Oke. Nah lanjut ke radius. Gue bakalan nyebut ini apa ya, Texas Blues ya. Gue sebut ini SRV lah, SRV atau Texas Blues Radius, karena yang pakai radius segini tuh si SRV ya, atau Stevie Ray Vaughan. Dia pakai radiusnya di 12 inch. Nah gue pernah dulu dari radius 9,5 atau 10 ya ke 12 itu lumayan jomplang loh. Meskipun beda dikit, ini ngaruhnya banyak. Nah 12 inch ini tentunya ya, 12 inch sih sebenarnya nggak terlalu flat sih, dia masih cembung-cembung dikit gitu. Segimana ya, sebenarnya 7,25 ini kayaknya lebih cembung dari ini deh. Ini 9,5 nih yang gue gambarin. Dia benar-benar yang kayak gini nih, emang parah banget sih. 7,5 tuh 7,25, kok 2,5, sorry 7,25 ya, 7/4, sorry bukan 7,2, salah ngomong. Nah 12 ini agak-agak flat dikit lah, kira-kira segini. Tuh buat bending enak tentunya. Cuman buat nge-chord gue bilang lumayan melelahkan ya, apalagi kalau fingerboardnya tuh pakai maple, yang notabene maple itu kayu keras, itu kurang nyaman sih buat nge-chord itu kerasa banget di jari tuh, kayak jauh gitu, agak flat. Nah makanya gue bilang kan si radius ini sangat berpengaruh pas kita main gitu. Semakin flat ya semakin capek buat main chord, tapi semakin mudah di bending. Nah itu dia kelebihan dan kekurangannya radius kecil dan besar. Jadi kalau si radius kecil ini enak buat main chord, sementara kurangnya di bending, pasti nyangkut atau nyelip di si kayu fingerboard. Nah sementara radius besar itu enaknya buat bending, tapi pas main chord itu lumayan melelahkan, apalagi di radius ini. Ini sih belum terlalu besar ya, radius ini tuh masih ada cembung-cembungnya dikit, tapi lumayan ketika yang kalau pengalaman gue sih dengan radius segini, terus fretnya jumbo. Nah fret juga nanti ngaruh terhadap permainan. Gue bakalan bahas nanti tentang fret gue dengan fret 12 inch dan
sorry, dengan radius 12 inch dan fret jumbo, itu main chord lumayan melelahkan. Dengan fretboardnya atau fingerboardnya itu metal ya, itu keras, itu lumayan capek. Terus fancy profile necknya, nanti gue bahas juga tentang profile neck, ngaruh juga men ke teknik permainan, nanti gue bakalan bahas pokoknya deh. Itu capek sih, capek banget chordnya. Dan dengan fret jumbo juga, entahlah ya, entah gua doang atau yang lain juga, kalau slide tuh kadang miss kayak gitu. Jadi gua nggak terlalu demen fret jumbo setelah pengalaman dulu kalau main slide, karena gua kan seringnya main slide, gua bilang bukan bending. Cuman kalau buat, nah ini dia, kalau buat yang demen bending, fret jumbo itu apa ya, surganya lah gitu. Karena emang fret jumbo diperuntukkan biasanya buat orang yang demen bendingan kayak gitu. Jadi kalau lo mau nyoba main Texas Blues gitu, coba deh di radius segini ya. Gue dulu demen banget sama SRV. Sebenarnya ya salah satu influence terbesar gue juga ya SRV, makanya gue tahu dia pakainya segini. Tapi tentunya bentuk necknya juga sangat berpengaruh ya terhadap permainan dia. Jadi bentuk necknya itu sedikit asimetris gitu. Nanti bahaslah profile neck. Oke. Lanjut, habis 12 ke 14 inch. Jadi gue lanjutin aja ya. Radius tuh ada 14 inch, ada 16 inch, ada 18, ada kayaknya deh. Paling gede tuh kalau nggak salah segini, atau entah ada yang 20 juga, gue nggak tahu. Gue nggak bakalan bahas terlalu jauh. Nah, Fernandes Travel Deluxe gue tuh antara 14 deh kayaknya, 14 gitu ya. 14 inch, feel-nya nggak se-flat 16. Nah, 16 ini gampangnya adalah gitar ini, merek ini. Oke, gue udah banyak nyoba gitar sih. Paling flat ya tentunya ini, dan tentunya paling capek main chord itu di gitar ini. Cuman ini adalah surganya untuk para shredder di radius segini, karena entah bisa running entah gimana lah, mungkin udah surganya untuk shredder di radius segini. Kalau nggak salah Fernandes Deluxe juga segini sih, nggak emang feelnya juga nggak se-flat ini sih, nggak se-flat Ibanez. Kalau gua pegang lebih flat Ibanez. Di segini tuh main chord lumayan melelahkan. Cuman karena kalau Fernandes itu karena profile necknya tin C ya, atau tin C, nah itu lebih nggak terlalu capek lah. Kalau udah necknya gendut, ininya flat, gue udah kapok deh. Nah, Ibanez ini udah mendekati flat ya, si radiusnya atau si tingkat kecembuhan fingerboardnya tuh kira-kira 16 tuh segini ya. Nah, seginian lah. Nah, makanya kenapa orang kalau pakai Ibanez kebanyakan si string actionnya tuh bisa sampai ceper banget. Nah, itu karena si radiusnya juga angkanya besar ya, atau ukurannya besar. Makin besar itu makin datar atau makin flat. Nah, makanya kenapa kalau orang atau shredder rata-rata string actionnya flat, karena kalau tinggi capek men, serius. Kalau udah misalnya tingkat kecembuhannya segini, terus senarnya segini gitu, wah capek men, ini capek banget, bikin capek banget kayak gitu. Makanya rata-rata yang pakai Ibanez dengan radius besar ini ya rata-rata ya senarnya ceper lah gitu.
karena lebih mudah dimainkan kayak gitu. Oke. Dan ini pastinya easy to band, gampang di banding kayak gitu. Kalau Ibanez sih biasanya menyiasatinya supaya slide enak pakai fret jumbo. So far sih gue pernah nyoba Ibanez fretnya jumbo, terus ininya flat, aman-aman aja sih main slide gitu. Nggak tau lah, itu kalau mereka pasti udah ada udah ada risetnya tentunya. Kalau udah brand-brand gitar gede tuh udahlah percaya gitu sama hasil risetnya mereka, kenapa mereka bisa menggunakan spek misalnya radiusnya segini, fretnya jumbo, itu pasti udah ada risetnya. Apalagi ini orang Jepang tuh biasanya produknya enak dipakai lah gitu. Itu udahlah, percayalah, itu udah hasil riset mereka ya, oke gitu, pasti enak dimainkan atau pokoknya enak dipakai lah gitu. Next kita bahas yang terakhir adalah compound ya, radius. Compound radius ini biasanya gradiasi ya, kalau di warna istilahnya gradiasi. Jadi compound radius ini adalah gabungan dari radius yang berbeda ya, gabungan dari radius, misalnya 10 inch ke 16 inch. Ini yang umum. Nah, jadi 10 inch ini itu dimulai dari fret pertama sampai ke 16 inch itu di biasanya sih di 24 ya, fret ke 24 biasanya. Nah, ini tuh compound radius ini gunanya adalah untuk membantu orang yang ya bisa dikatakan orang yang main tekniknya banyak, atau sebut saja session player lah misalnya lah ya, bahasa kasarnya session player. Ya kadang session player itu main chord iya, solo iya gitu, atau enggak misalnya ada personil band gitarisnya sama kayak gitu, misalnya gitar tunggal gitu ya, maksudnya gitar tunggal tuh gitarnya sendiri gitu, nggak ada gitarisnya sendiri. Mungkin dia main rhythm iya, main solo iya. Nah mungkin dia kebutuhannya kayak gini gitu, dia butuh di fret atas easy to play chord, sama di fret atas easy to bending, easy to dance. Itu disiasatinya dengan compound radius. Nah makanya kenapa ada compound radius, gunanya untuk itu. Jadi kesimpulannya adalah radius dengan ukuran kecil itu mudah untuk dimainkan ketika kita bermain rhythm atau chord kayak gitu. Dan kelemahannya ya itu susah di bending karena bakalan nyangkut gitu. Dan radius besar itu mudah di bending, sementara kelemahannya itu akan cukup melelahkan atau bahkan melelahkan ketika kita memainkan chord atau rhythm gitu. Sekian dari gua pembahasan tentang radius, semoga bermanfaat. Selanjutnya gue bakalan bahas tentang fret, tentang profile neck, ini bocoran ya. Terus bahas tentang kayu ya, kayu, karena gue udah pernah nyobain beberapa kayu, beberapa radius, beberapa profile neck. Nanti gue bakalan
gue seringnya sih kalau profile neck C, cuman nanti gue pakai referensi teman gue aja yang udah nyobain misalnya profile neck apa gitu, itu nanti gue share aja. Kalau kayu gue udah nyoba beberapa lah, nanti gue bahas pengaruhnya terhadap tone atau suara. Oke, sekian dari gue, semoga bermanfaat. Terima kasih, gue Marcel Han pamit.